Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat, wa fil muqaddimah sahibatul fadilah wal karamah sayyidati Masriyah Amfa Bima Izzuha, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya para wali santri, para taharrijin, taharrijat pondok pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, teristimewa keluarga besar dari pondok pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin yang tercinta. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka yang banyak, dalam beberapa rangka halal bihalal, rangka haul, rangka 40 harinya Kiai Asrar, dalam rangka pembukaan Ma'had Ali Kebon Jambu, pembukaan vokal, gedung vokal, forum komunikasi alumni. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Karena acaranya banyak, jadi ini agak repot itu kalau tidak di bab pertama Ma'had Ali, bab kedua gedung. Tapi saya ingin kita semua menghormati sesepuh kiai yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dengan ikhlas hati membacakan suratul Fatihah untuk yang mulia al-maghfurlah wal marhum Kiai Muhammad dan Kiai Asrar. Al-Fatihah. Saya pada malam hari ini merasa bahwa kiamat masih lama. Meskipun konon kiamat sudah berlalu. Karena konon tanggal 12 bulan 12 tahun 12 yang lalu kiamatnya ada. Jadi kita ini lebih akhir dari kiamat. Kalau saya melihat media sosial, saya melihat televisi, melihat YouTube, lihat Facebook,
pikiran saya kiamat sudah dekat. Tapi malam ini saya melihat wajah-wajah bersemangat untuk mengkaji, untuk menguri-uri, melestarikan budaya, pendalaman ilmu pengetahuan ala pesantren, maka saya yakin insya Allah kiamat masih lama. Di luaran sana yang membuat saya ketir-ketir khawatir kiamat sudah dekat, karena banyak orang-orang yang dengan angkuh dan sombong merasa paling Islam, sementara tidak pernah ngaji di pesantren. Ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau mengaku paling Islam, paling tidak dia pernah ngaji pasangan lah, paling tidak pernah ke pesantren berapa tahun gitu. Kalau tidak pernah ke pesantren, ngajinya hanya kepada kiai Google, lalu merasa Islam sendiri, itu membuat kita geli. Dan itu terjadi. Sekarang ini fenomena yang ada, kita melihat mereka yang karena budaya instan, gara-gara ikutan sama bakmi itu, orang sudah tidak mau menanak nasi lagi, tidak mau menanak, tidak mau repot-repot mususi, tidak mau repot-repot memasak, ya tinggal aja beli bakmi, kasih air panas sudah langsung dimakan instan. Gak usah repot-repot belajar segala macam, beli saja ijazah langsung doktor. Gak usah bekerja keras-keras di pasar di mana-mana, udah tinggal korupsi saja dapat. Kalau banyak kiai-kiai instan, ustadz-ustadz tiban yang kita tidak jelas lagi dari mana dia dapatkan ilmu itu. Kalau dokter Andes itu dia akademisi, itu punya diploma. Anda dari mana mengatakan dokter Andes? Saya dokter Andes dari UI ini, Fakultas Ekonomi. Anda insinyur dari mana? Saya insinyur dari ITB, ini diplomanya, ijazahnya. Tapi kalau kiai ustadz ada diploma, jadi siapa saja boleh, siapa saja bisa bikin dirinya sendiri ustadz atau kiai. Dan akan banyak yang percaya, karena di atas fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai, wa tahta kulli jahilin jauh, di bawah orang yang bodoh ada yang lebih bodoh. Jadi jangan terpukau kalau ada orang bodoh lalu diikuti orang banyak. Yang perlu kita lihat adalah dari mana ilmunya. Karena kita terbiasa dengan budaya instan, kita tidak banyak berpikir lagi. Orang mengatakan itu ustaz, ya kita ikut. Mengatakan itu ulama, kita bilang ulama. Mengatakan itu kiai, kita ikut kiai. Mestinya karena tidak ada diploma, tidak ada ijazah, kita perlu rekam jejak. Jadi kalau ada yang dipanggil ulama, kiai, harus ngajinya di mana? Pernah di pesantren apa? Apa keluaran ma'had ma'ali mana? Kita tidak perlu melakukan itu. Orang dengan sombong mengatakan, dengan arogan mengatakan, kita jangan ikut kiai, kita
harus kembali ke Quran, kembali ke sunnah Rasul. Tidak bisa kita mau berislam harus langsung ke Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi ya, baca Quran aja tidak bisa. Ternyata punya usut yang dimaksudkan kembali ke Quran itu kembali ke Quran terjemahan Bipaq. Kata orang Mesir Mushma'ul, tidak masuk akal. Tidak bisa. Dia pikir Al-Quran itu dengan melihat Quran Departemen Agama terus langsung bisa ngerti maknanya Quran, bisa ngerti firman Allah, bisa ngerti kehendaknya Allah, lalu berfatwa dengan itu. Dalun mubilun. Maka terjadilah sesat dan menyesat. Saya berkatakan berkali-kali, Quran itu tidak bisa diterjemahkan, apalagi di dalam bahasa Indonesia yang miskin kosakata. Tidak bisa. Orang Arab, saya sering mengatakan, orang Arab mengatakan zaitun qaimun. Satu. Mengatakan qoma zaitun. Mengatakan yaqumu zaitun. Zaitun qoma. Zaitun yaqumu. Inna zaidan qaimun. Inna zaidan la qaimun, sudah 7. Karena zaitun qaiman. Inna zaidan qoma. Inna zaidan yaqumu, sudah 10. Itu orang Indonesia hanya menerjemahkannya hanya Zaid berdiri. Tok. Berapa yang hilang dari nuansa arti? Belum kita berbicara soal sastranya. Padahal salah satu mukjizat Al-Quranul Karim adalah sastranya, keindahannya. Anda sering baca surat Yasin malam Jumat itu. Sana ketika Allah Ta'ala mengutus 2 utusan didustakan oleh kaum, ketika mereka datang pertama kali mengatakan inna ilaikum mursal, inna ilaikum mursal. Ketika didustakan fa'azzazna bitsalitsin, Allah memperkuat dengan utusan yang ketiga. Yang ketiga itu mengatakan apa? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini maknanya sudah berbeda dengan utusan yang tadi. Ada nuansa berbeda. Jadi kalau mau mengatakan kembali ke Quran, ya maknanya ngaji di pesantren, titik. Kalau tidak, sama saja dengan bohong. Kalau mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji di pesantren. Tidak bisa. Orang melihat Quran harus mengerti bahasa Arab, harus mengerti balaghah, badi', bayan, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, asbabun nuzul, banyak sekali yang harus dipelajari. Hanya buka terjemahan Bipaq lalu petentang harus kembali ke Quran. Potongan. Ma'had Ali. Di pesantren itu ada tradisi yang tidak ada di mana-mana. Ini harus dipertahankan di Ma'had Ali ini. Pesantren itu dulu, saya mengatakan dulu karena ada pesantren sekarang. Saya selalu akan mengatakan kiai dulu karena ada kiai model sekarang. Pesantren juga, pesantren dulu itu mempunyai tradisi pertanggungjawaban ilmiah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan dimanapun. Pertanggungjawaban ilmiah dalam pesantren dulu, mudah-mudahan sekarang juga, mudah-mudahan juga dipakai oleh Al-Ma'had Ali, kebun jambu juga.
adalah pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Sekarang banyak sekali mubalek-mubalek yang dengan gagah perkasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi yang penting adalah innamalnya, saudara-saudara. Karena Rasulullah telah berkata, innamal a'malu binniyat. Seolah-olah dia tetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak saja mengatakan Rasulullah bersabda. Tapi kalau kiai pesantren mengatakan Rasulullah bersabda, bisa dipertanggungjawab. Dari mana kamu dengar tahu kalau Rasulullah itu 15 abad yang lalu, sedangkan kalian hidup sekarang? Bagaimana kalian tahu bahwa itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu bukan sabda Rasulullah, kamu katakan sabda Rasulullah, faliyatabawa maq'adahu, siapkan pantatmu di api neraka. Jauhnya saja. Dari mana kamu dengar? Kalau saya yang ditanya, saya jawab. Saya dari guru saya, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ali Maksum, Kiai Marzuki, Kiai Mahdus Ali, Syekh Yasin Al-Fadani. Silahkan tanya mereka. Mereka akan tanya kepada Kiai Bisri misalnya, Kiai Bisri, gimana kamu mengatakan itu sabda Rasulullah dan kamu katakan kepada santrimu, anakmu Mustafa Bisri? Saya mendengar dari Syekh Umar Hamdan. Silahkan tanya Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan akan ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan kepada Kiai Bisri bahwa ini sabda Rasulullah? Saya dari Syekh Faleh. Terus ditanya, Syekh Faleh akan menjawab dengan rinci sekali. Ini dari guru saya, sampai akhirnya sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Rabbul Izzah. Ada pertanggungjawaban dunia. Ada mata rantai silsilah. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari pesantren. Jadi kiai-kiai dari pesantren mempunyai mata rantai. Kalau mengajar dia punya mata rantai sampai Abu Hamid Al-Ghazali. Itu satu. Meskipun sekarang misalnya tidak menggunakan model dulu. Kalau model dulu ada namanya ijazah. Jadi santri-santrinya dikasih ijazah, bukan ijazah di sekolah-sekolah, enggak. Dikasih ijazah, kamu saya beritahu ini dari Rasulullah SAW. Saya dapat dari ini sampai Rasulullah. Ini bunyinya. Itu hanya salah satu keistimewaan pesantren. Di pesantren berbahagialah para wali santri yang menitipkan santri-santrinya di pesantren. Berbahagialah santri-santri yang di situ. Tadi sudah disampaikan oleh kiai perempuan. Jadi repot sekarang. Kalau dibilang nyai, itu istri saya yang tidak ngalim saja dibilang nyai juga. Karena suaminya kiai. Ada nyai itu yang suaminya kiai. Tapi ini nyai yang kiai perempuan. Kan lain itu. Jadi kita harus ulama-ulama perempuan harus cari bahasanya sendiri. Kalau nyai nanti bisa jumbuh dengan nyai yang istrinya kiai. Ada yang kiai itu istrinya aktris jada. Tadi dibilang oleh Nyai Afriyah tentang doanya Kiai Muhammad, dan itu memang salah satu ciri
yang tidak ada di perguruan-perguruan manapun juga. Tadi sudah saya katakan tentang pertanggungjawaban ilmiah, itu juga tidak ada di perguruan-perguruan lain. Yang kedua, ini keistimewaan di pesantren. Pesantren itu kiainya itu mendidik santri tidak hanya luar saja, tapi luar dalam. Luar itu artinya bukai kitab kuning, dijelaskan, diterangkan dan segala macam itu. Tapi saya ingin cerita saja ayah saya sendiri. Ayah saya itu Kiai Bisri Mustafa. Tadi Nyai Mas Riah terlalu keliru menyebut karena memang namanya balik-balik. Ayah saya Bisri Mustafa, saya Mustafa Bisri gitu ya. Jadi ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu pernah bilang pada saya, kamu nanti kalau punya anak, syukur punya santri. Ya, mungkin kelihatannya saya itu tidak pantas jadi kiai, jadi kalimat ayah saya itu begitu. Nanti kalau kamu punya anak, syukur punya santri. Itu kata-kata begitu kan artinya nggak begitu percaya kalau saya jadi nantinya jadi kiai itu. Kalau kamu nanti punya anak, syukur punya santri. Kamu didik luar dalam, lahir batin, jangan lahir saja. Belum saya tanyakan maknanya apa, beliau sudah menyontohkan. Saya ini, kamu tahu sendiri, di samping saya mengajar di pondok pesantren, saya itu sering diundang kemana-mana. Saya sering diundang ke Jakarta, ke Cirebon, ke Banyuwangi, Kalongan, mana saja. Kadang-kadang panitia itu tidak peduli ini di pondok saya kiai atau tidak. Kiai, saya tidak kiai ini. Alah kiai, santri Pak Kiai kan setiap hari dengan Pak Kiai. Kami yang di Pekalongan tidak setiap hari. Sekali-sekalilah Pak Kiai datang ke Pekalongan, jamaah kami di Pekalongan. Seringkali saya itu, kata ayah saya, seringkali saya itu diundang tidak pada saat pray. Bandingkan dengan orang-orang sekolahan, kalau sudah tidak pray tidak bisa diganggu-gugat itu. Ini enggak, kalau di pesantren kiainya dia harus kompromi sama panitia itu. Kadang-kadang tidak waktunya pray, saya harus ke Pekalongan, harus ke Cirebon, harus ke Kendal, harus ke Banyuwangi. Nah, pada saat semacam itu saya selalu sebelum naik panggung, naik mimbar, saya selalu munajat kepada Allah Ta'ala. Saya mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya kesini ini diundang oleh saudara-saudara saya untuk menyampaikan firman-Mu dan menyampaikan sabda Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sementara saya di sini, saya meninggalkan santri-santri saya yang dititipkan orang-orang tuanya kepada saya untuk saya didik. Maka ya Allah, apabila amal saya di sini ada pahalanya, tolong ya Allah, tidak usah diberikan kepada saya, ganti saja itu dengan kebutuhnya hati santri-santri saya yang sekarang sedang baik dari ajaran saya. Jadi saya belum tanya, ini kok ada pahala kok ditukar-tukar. Dia mengatakan, saya masih bisa beramal yang lain, tapi santri-santri saya itu mengharapkan dari saya bisa beramal yang lain lah, biar ini untuk mereka. Dulu saya pikir itu hanya ayah saya saja yang kelakuannya begitu. Ternyata semua kiai pesantren itu begitu. Buktinya
Yang saya tahu Kiai Allah yarham Kiai Umar Mangkuyudan, hamilul Quran, orang yang bukan hanya hafal Al-Quran tetapi perilakunya mengepas-ngepaskan dengan Al-Quran. Kiai Umar dari Solo, Surakarta. Suatu hari Kiai Umar ini memanggil lurah pondok. Sini apa namanya lurah pondok? Kepala pondok juga ya. Kepala pondok, lurah pondok. Sana namanya lurah pondok, dipanggil. Coba aku dicatatkan namanya santri yang nakal-nakal ya. Di ranking ya. Ternakal, nakal sekali, nakal, agak nakal gitu ya. Wah, ini lurah pondok senengnya kok. Kapok kamu sekarang. Diberitahu pengurus, ndablek saja. Sekarang kiainya sendiri yang meminta nama. Langsung ditulis pakai spidol merah besar-besar. Fulan bin Fulan asli dari sini ternakal. Fulan bin Fulan memang dari ini nakal sekali. Fulan bin Fulan dari daerah ini nakal. Sampai ke agak nakal. Sampaikan kiainya. Ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kok nggak ada tanda-tanda apa-apa. Akhirnya nggak tahan ini lurah pondok ini. Diberanikan diri sowan kiai. Kiai, mohon maaf, itu kok santri-santri kok belum ada yang diusir. Loh, santri yang mana yang diusir itu? Itu yang nakal-nakal itu. Loh, kok diusir? Loh, dipondokkan ke sini ini karena nakal. Supaya tidak nakal. Nah kalau sampai masih nakal diusir kan dia tetap nakal di sananya. Gimana? Loh, lalu untuk apa itu? Minta namanya yang ternakal segala macam. Enggak tanya begitu. Jangan seperti orang Indonesia asal menyimpulkan saja. Iya kiai, untuk apa itu namanya? Ini, kamu kan tahu sendiri, setiap malam jam 2 ke atas saya selalu mendoakan santri-santri saya. Saya minta nama itu nanti untuk saya prioritaskan ini. Khususon Fulan bin Fulan yang khususon Fulan. Jadi semua santri didoakan nama kiai, tapi ada wah khususon ini, anak kalian dikasih khusus. Pada waktu ada acara khataman di suatu daerah di Jawa Tengah, tidak usah saya sebut namanya, nanti sampai cari nanti. Itu khataman Al-Quran. Kiainya masih muda, jauh lebih muda dari saya. Wantri banyak. Saya ceritakan apa yang dilakukan Kiai Umar. Ini kiainya diam aja, tunduk saja gini. Orang-orang pada ketawa, ya enggak ketawa sendiri dulu. Begitu saya selesai pidato, kiai ini ngerangkul saya. Alhamdulillah kiai tidak nyebut nama. Lah Pak, saya itu yang ternakal itu. Itu luar biasa. Tapi sampean santri-santri sini jangan lalu terus nakal ya, supaya diprioritaskan sama kiainya. Itu Masya Allah. Saya dengar berita itu di Universitas Gadjah Mada itu mengadakan kerjasama dengan pesantren. Nah, jadi akan diuji tadi seperti yang disampaikan Udir tadi itu. Jadi dari pesantren nanti akan diuji. Kalau lulus ya langsung kuliah. Kalau tidak lulus nanti ada i'dadi, persiapan untuk menuju kuliah.
Dari pesantren yang daftar 11, yang lulus 10. Bingung orang-orang kampus, bingung, sampai rektornya sendiri bingung, gimana mereka bisa lulus. Apakah yang diujikan ini dipelajari juga di pesantren-pesantren itu? Kalau di pesantren tidak diajari. Kalau nanti ini di Ma'had Ali ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau pesantren-pesantren biasa yang salaf itu kan nggak ada pelajaran bahasa Inggris, terus macam-macam, matematika segala macam. Kok ini bisa lulus 10? Sampai disidangkan direktorat, disidang. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa lulus? Ternyata ada 3 faktor paling tidak yang menyebabkan mereka lulus itu. Yang pertama, santri itu kalau nggarap ujian tidak pernah lupa baca bismillah. Baca bismillah. Kedua, santri kalau ujian di luar ini selalu minta restu kiainya. Dan jangan gemen-gemen restu kiai itu. Itu tadi yang saya ceritakan, santri ternakalnya Kiai Umar itu jadi kiai besar. Dan harus ya. Yang ketiga, kata ini kesimpulan dari rapatnya. Di pesantren itu ada tradisi belajar setiap saat, setiap hari. Tidak model anak sekolahan itu kalau akan ujian saja 3 bulan sebelum ujian baru belajar. Kalau di pesantren setiap malam ada saja belajar, acara-acara belajar. Jadi ini kelebihan dari pondok pesantren. Ada satu lagi yang sebetulnya ini dulu merupakan khas milik pesantren, yaitu pendidikan. Sekarang ini di Indonesia, di negeri kita ini dirancukan antara pendidikan dan pengajaran. Padahal itu 2 hal, pendidikan 1 hal, pengajaran 1 hal. Dalam bahasa Arab, pengajaran itu taklim, pendidikan itu tarbiyah. Taklim atau pengajaran itu hanya dalam tanda kutip pemberian informasi. Santri dikasih informasi bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Dikasih informasi sejarah, ngerti sejarah. Dikasih informasi hadis, bisa hadis. Dikasih informasi Quran, ngerti Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu tidak urusan. Itu urusannya tarbiyah. Yang bisa merubah perilaku kita adalah tarbiyah. Kalau sekedar taklim hanya pemberian informasi. Kalau sekedar taklim saja, pemberian informasi saja, komputer saya itu ngalim sekali. Iya, dia hafal bukan hanya ngerti, hafal tafsir mulai tafsir Jalalain, tafsir Khazin, tafsir Baidawi, tafsir Qurtubi, tafsir Fathul Qadir, tafsir apa? Saya tanya ini ayat berapa? Sekarang klik langsung jawab. Maknanya apa? Klik langsung jawab. Kapal kutu-kutus sanatnya, rawi segala macam. Kenapa? Karena saya beri informasi, saya masuk informasi. Tapi ya itu, meskipun saya duduk di bawah, dia angkrek-angkrek di atas meja terus saja. Dulu di pesantren itu prioritasnya adalah pendidikan, taklim nomor sekian. Maka dulu itu dibuat
nyek-nyekan lah sama orang-orang luar itu. Gimana pesantren itu? Pendidikan nggak ada klasikalnya, nggak ada kurikulumnya, nggak ada silabusnya. Bahkan saya pernah mengalami itu, meja saja nggak ada, bangku aja nggak ada. Jadi saya nulisnya di atas punggungnya kawan. Kalau kawannya ngantuk ya tulisannya udah tidak karu-karuan. Kiainya juga gitu, mengajarnya sambil ngantuk-ngantuk sedikit gitu. Innamal a'malu angin pestine apa niku wau amal pira-pira menapa niku wau ngamal gitu. Jadi enggak jelas ini ngaji kok begini dan bulat gitu. Apalagi kalau ngaji pasanan itu kiainya sambil ngantuk-ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk. Tiduran. Santrinya yang nakal. Kiainya tuh bangun terus aku dibuka 5 kebet itu. Jadi cepet hatam. Kenapa begitu? Karena ini nomor sekian. Yang dipentingkan adalah taktik tarbiyah. Ketika dikritik di luar, dikritik pesantren itu, akhirnya pesantren pun kemudian bergerak melakukan pembaruan, lalu semua pesantren mempunyai sekolah-sekolah yang bagus, bukan hanya bangku kelas, ada kurikulum, silabus segala macam, bahkan ada direkturnya, ada dewan gurunya segala macam, bahkan sampai pada pakaian seragamnya murid-muridnya itu ada dewan guru, ada segala macam. Kiainya harus tinggal sini aja. Gimana sehariannya? Tinggal terima laporan aja. Kadang-kadang sudah kiainya sudah ungkang-ungkang aja, sudah semuanya sudah ada direkturnya, ada asakir, ada segala macam, dewan guru. Akhirnya terus banyak kiai-kiai terus cari kerjaan di luar lah. Kadang-kadang jadi tim sukses segala macamnya udah nggak ada. Mestinya tidak ijolan itu apa bahasa aslinya? Tidak tukar, jadi tarbiyah ditukarkan taklim di. Mestinya taklim dibuat memperlengkapi keistimewaan pesantren, yaitu yang namanya tarbiyah. Saya sudah mengusulkan, kemarin saya usulkan lagi, nggak tahu didengarkan apa enggak sama Pak Jokowi. Ini pendidikan nasional ini harus kita bicarakan dengan sungguh. Kita datangkan tokoh-tokoh akademisi dan tokoh-tokoh pesantren untuk merembuk bersama, sehingga kita punya konsep utuh tentang pendidikan nasional kita yang tidak hanya berisi pengajaran-pengajaran, tapi juga pendidikan-pendidikan. Nanti kalau sudah utuh, punya konsep yang utuh, dipayungi oleh undang-undang pendidikan, sehingga bagaimanapun menteri-menteri pendidikannya berganti, tetap konsep ini berjalan. Kalau ada menteri baru, kebijaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor konsep. Tidak seperti sekarang. Setiap ada menteri baru, kebijaksanaannya baru. Yang menjadi korban murid-murid. Dia kalau 5 tahun agak lumayan lah gantinya. Kalau seperti kemarin baru 2 tahun ganti, repot. Sekarang orang bingung tentang 5 hari sekolah dan seterusnya. Nanti ganti sekarang 5 hari sekolah. Ya, apa bahasa Inggrisnya itu? Full day school. Terus nanti tidak hanya full day school, seminggu penuh.
menteri anyar, menteri baru nanti bikin lagi. Harus ada standarisasi. Saya usulkan pendidikannya ambil aja dari pendidikan pondok pesantren. Pengajarannya silakan. Yang sekolah formal sekarang sudah bagus. Tapi sekarang saya ingin tahu di mana letaknya tarbiyah pendidikan di sekolah-sekolah SD sampai ke perguruan tinggi yang formal itu. Kalau di TK saya tahu ada situ tarbiyahnya. PAUD ada, TK ada, SD gimana itu? Kalau sekarang saya bertanya kepada sampean semua, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kalian sekarang ini adalah hasil dari pendidikan nasional kita, saya kalau ngomong begini logis atau tidak? Mantiki atau tidak? Kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil pendidikan nasional kita selama ini logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya mengatakan begitu? Mantiki atau tidak? Pertanyaannya sekarang, sudah puaskah kalian dengan pemimpin-pemimpin sampean sekarang ini? Kalau jawabannya tidak puas atau belum puas, artinya pendidikan kita masih belum memuaskan, masih perlu disempurnakan. Saya kalau disuruh milih, ini orang terdidik apa terpelajar, mau pilih mana, terpelajar apa terdidik? Saya akan pilih yang terdidik. Bahkan kalau disuruh milih orang bodoh terdidik dengan orang pintar tidak terdidik, saya tetap milih yang bodoh. Orang bodoh yang terdidik, yang mempunyai akhlak lebih penting dari pintar tapi tidak terdidik. Kalau orang bodoh jahat itu gampang, megangnya gampang, nangkepnya gampang, ngadilinya gampang, masukkan penjaranya gampang. Orang bodoh masa mau curi kok bawa linggis olahan malam-malam hari-hari bawa linggisnya. Tidak usah polisi, tidak usah hansip, banser aja udah tahu ini mesti mau nyolong ini. Karena dia bodoh, gampang nangkepnya, ngadilinya cepat sekali. Nyuri ayam 1, 2, 3 bulan masuk langsung. Doknya cepat sekali, masuknya juga cepat. Ini kalau orang bodoh. Kalau orang pinter yang nolong, ini nggak pakai linggis, pakai pulpen, nggak kelihatan orang. Hanya ganti 0 saja sudah 1,5 triliun. Tangkapnya sulit, sudah ketangkap ngadilinya sulit, sudah tersangka itu loh. Kita mau diadili sulit, sudah diadili, sudah divonis, masukkan penjaranya sulit. Sudah masuk penjara masih keluyuran keluar. Itu kalau orang pinter nyolong itu. Kalau tidak terdidik lebih baik bodoh. Sebelum ini menjadi konsep pendidikan nasional, kita minta supaya pesantren ini dipertahankan, jangan ditukar. Ma'had Ali boleh mengambil sistem pengajaran yang bagus itu, kayak kurikulum, silabus, pakai jenjang-jenjang dan segala macam, tapi pendidikan yang mengutamakan kepada akhlak al-karimah itu
harus tetap dipertahankan sebagai ciri dari pesantren. Dengan demikian nanti Ma'had Ali tidak usah lah, nanti dari Ma'had Ali mau kemana enggak, Ma'had Ali langsung terjun di masyarakat juga aja, jadi tokoh masyarakat, tidak usah dari sini nanti ke IAIN ke UN, ngapain? Di sini harus lebih tinggi, jangan sama. Tadi kan sama dengan Gama, sama dengan UI, sama dengan UIN. Kok sama sih? Harus di atas sih. Pakai model di atas sih. Dia kalau perlu keluaran dari UI, keluaran di ITB bisa masuk ke Ma'had Ali. Apa jantu? Ini menerima lulusan dari Gajah Mada untuk mendalami atau usul gitu. Sekarang ini sampai lihat orang-orang yang sok agamis, sok islamis, yang pertentang-pertentang seolah-olah wakilnya Gusti Allah itu. Kalau sampai teliti, mereka dari sekolah-sekolah negeri yang eksak, dari ITB, dari IPB itu. Kenapa? Karena mereka selama ini cekoki taklim saja, tanpa ada tarbiyah. Kalau dia ingin baik betul, dia masuk ke pesantren. Dari ITB, dari IPB, masuk ke Ma'had Ali, ke Bodro. Lengkap nanti dia itu, keluar tidak jadi petita-petita, tidak pakai ilmu gitu. Terus sekarang ini orang-orang pada ikut mereka karena mereka kelihatan gagah. Mereka dosen teladan di sana. Dosen apa dulu? Dosen teladan teknik. Kalau diikuti orang-orang yang ingin tahu usul fikih itu tidak masalah. Bahkan tidak usul fikih, tidak fikih saja. Islam itu sendiri dianggap mereka tokoh Islam. Tidak masuk akal saya. Terus berkual-kual ke sana kemari, Quran langsung, sunnah langsung. Katakan betul, Quran langsung, sunnah langsung. Tapi Anda harus ngaji dulu di Ma'had Ali Kebon Jambu. Wah, sudah 1:30 ini. Saya kira saya ini sudah ribuan kilometer saya mulai dari Lumajang ke Sumenep, Batang-Batang tempatnya Jawi Imron itu, Sumenep masih ke sana lagi. Seperti Cirebon ke sini masih sekian kilometer lagi. Terus ke Salatiga, Pekalongan, Cirebon, Apek. Maka mohon maaf tadi saya minta baik salaman karena ini tangan saya masih keple. Bukan terlalu banyak salaman, tapi terlalu banyak disendat-sendat sama banser-banser itu. Jadi salaman di hati saja tadi ya, salaman di hati saja. Saya kira ini kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya saya mendoakan mudah-mudahan Ma'had Ali yang sedang diluncurkan ini menjadi betul-betul Ma'had Ali yang tinggi sekali. Ada yang lain di bawahnya. Karena tidak hanya kepada taklim saja, tapi terutama kepada tarbiyahnya. Dan ini tadi ada yang pesen supaya saya baca puisi. Setuju nggak ya? Nanti disangka Nyai Mas Rian. Ada bisa menilai Nyai sampean dengan saya ini kira-kira. Sebelum saya akhiri, saya akan baca satu puisi berjudul Allahu Akbar. Orang selalu takbir tapi tidak selalu tahu seberapa besar Allah Ta'ala itu.
sehingga mulutnya mengatakan Allah Maha Besar, tapi batinnya tetap membesarkan diri sendiri. Ini judulnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tokik kalian menghalilintar, membuat makhluk-makhluk kecil gentar tergetar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Urat-urat leher kalian membesar meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seandainya 7,5 miliar manusia penghuni bumi sebesar debu ini sesat semua atau saleh semua, tak sedikit pun mempengaruhi kebesaran Allah. Melihat keganasan kalian, aku yakin kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakannya ketika dengan pongah kau melibas mereka yang sedang mencari jalan menujunya? Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka, tidak kalian biarkan Tuhan mereka sendiri saja yang menyiksa mereka? Kapan kalian mendapat mandat wewenang darinya untuk menyiksa dan melaknat? Allahu Akbar. Syirik adalah dosa paling besar, dan syirik yang paling akbar adalah mensekutukannya dengan mempertuhankan diri sendiri, dengan memutlakkan kebenaran sendiri. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.